materi pertama itu tingkat kinerja. Tingkat kinerja itu dibagi jadi 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada kinerja organisasi, yang kedua ada kinerja proses, dan yang ketiga ada kinerja individu ya teman-teman. Dari besar kategori kinerja atau kategori arti kinerja itu di sini ada kinerja merupakan catatan yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Menurut Richard, yang tadi itu menurut Bernardin. Nah, selanjutnya ini menurut Richard, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Selanjutnya ini ada pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ini yang pertama ini adalah pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Poin pertamanya, pendekatan personality traits mengukur seperti kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Poin keduanya, pendekatan perilaku mengukur, yaitu umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Yang terakhir dari poin ini adalah pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jual. Nah, selanjutnya ini ada aspek, masih di poin yang sama, ada aspek pengukuran kinerja. Yang pertama ada produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, pemutaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Selanjutnya ada jenis ukuran kinerja. Jenis ukuran kinerja ini dibagi menjadi 4. Ada ukuran uang, ukuran upaya atau dampak, ukuran reaksi, dan ukuran waktu. Selanjutnya ini ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Ukuran ini di dalamnya itu ada beberapa poin, ada 10 poin ini. Yang pertama ada kehandalan, yang kedua ada daya tanggap, yang ketiga ada kompetensi, yang keempat ada kesopanan, yang keenam ada komunikasi, yang kelima ada kejujuran, yang keenam ada pengetahuan, dan yang terakhir itu bukti langsung. Oke, selanjutnya ini ada perspektif ya. Masih di poin yang sama, pendekatan pengukuran kinerja. Selanjutnya ada perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. Yang pertama ada pengukuran kerja dari aspek keuangan, yaitu biaya administrasi minimal. Yang kedua ada pengukuran aspek pelanggan atau kepuasan pelanggan dan pelayanan efektif. Aspek yang ketiga ya, aspek proses bisnis internal, yaitu sistem, kontrol, penggandaan efektif, memenuhi sasaran kebijakan publik. Yang keempat ada aspek pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu tersedianya informasi pembuatan keputusan. Selanjutnya ada indikator untuk mengukur kinerja organisasi, dan ininya ada indikator lagi, indikator penilaian kinerja organisasi. Selanjutnya ada ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur IKM. Yang pertama prosedur pelayanan, yang kedua persyaratan pelayanan, yang ketiga penjelasan petugas pelayanan, yang keempat disiplin petugas pelayanan, dan seterusnya.
Selanjutnya ada indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman untuk menyusun laporan kinerja. Oke, slide selanjutnya itu ada kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi itu menurut Describer dalam Kamus Batam English Dictionary yang ditemukan oleh Valentin Prawisantono berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform mempunyai beberapa intis. Yang pertama melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua memenuhi, menjalankan kewajiban. Yang ketiga menjalankan karakter dalam suatu permainan. Definisi kinerja menurut Mulpi, kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas pekerjaan. Dan menurut Stoner, kinerja itu fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja yaitu ada hasil, yang kedua ada faktor-faktor, yang ketiga ada pencapaian, yang keempat ada periode waktu, yang kelima ada tidak melanggar hukum, yang keenam sesuai dengan moral. Mungkin cukup sekian ya konten video pembelajaran dari saya. Semoga dengan konten yang saya buat itu bisa bermanfaat untuk siapa saja yang melihat konten saya dan meluangkan waktu tentunya ya. Kurang lebihnya mohon maaf semisal ada kesalahan teknis atau misalkan kekurangan dalam kosakata atau editing.